Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Zapali Pidaulay. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi STAMUK 2020 Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penginderaan jauh, yaitu penginderaan jauh fotografik sistem thermal. Kepada teman-teman sekalian, harap memberikan perhatiannya kepada video ini. Dan juga tidak lupa nantinya setelah selesai menonton video, memberikan komentar yang membangun dan juga kritik serta saran yang membangun. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian penginderaan jauh dan sistem thermal. Jadi, menurut Alexander Kiefer tahun 1990, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Nah, jadi penginderaan jauh ini menggunakan sebuah bantuan alat untuk mengamati objek yang akan diamati secara tidak langsung. Nah, contoh paling sederhana saja adalah kita melihat suatu objek melalui mata kita. Kita melihat suatu objek tersebut dapat dilihat dari kejauhan. Nah, itu adalah salah satu bentuk penginderaan jauh paling sederhana dan paling sering atau selalu kita temui setiap harinya. Yang bertindak sebagai sensor atau alat penginderaan jauh dalam tubuh kita antara lain adalah mata, hidung. Kita dapat melihat tanpa mendatangi objek tersebut atau menyentuh objek tersebut secara langsung, dan juga hidung itu kita dapat menghirup aroma sesuatu benda tanpa kita langsung mendatangi benda tersebut. Nah, pada penginderaan sistem thermal ini dilakukan untuk mengukur atau merekam suhu pancaran berbagai benda yang menggunakan sensor 2 jendela atmosfer. Kemudian penginderaan jauh ini bertujuan untuk menyadap data dan informasi dari citra dan non-citra, dari citra foto dan non-foto, dari berbagai objek di permukaan bumi yang direkam dan digambarkan oleh pengindera buatan atau sensor. Nah, itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan secara sederhana, yaitu kita melihat suatu objek atau benda. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu 4 sifat thermal benda. Yang pertama ada konduktivitas thermal, yaitu tingkat penerusan benda panas melalui suatu benda yang diukur dengan satuan kalori cm pangkat 1 kali detik pangkat 1 derajat Celcius. Konduktivitas thermal ini dapat diamati pada daerah kota. Jadi pada daerah kota itu merupakan konduktor panas yang lebih baik daripada daerah pedesaan, karena daerah pedesaan umumnya tertutup oleh lahan vegetasi yang luas sehingga konduktivitas thermalnya rendah. Yang kemudian ada kapasitas thermal. Kapasitas thermal itu adalah kemampuan benda untuk menyimpan kapasitas thermalnya. Jadi secara sederhana, kapasitas thermal ini adalah kemampuan suatu benda untuk menyimpan panas. Seberapa besar benda tersebut mampu menyimpan panas dengan baik. Kemudian yang ketiga ada ketahanan thermal. Ketahanan thermal ialah ketahanan suatu benda dalam menghambat laju aliran kalor. Jadi nilai ketahanan thermal suatu benda itu merupakan perbandingan antara ketebalan suatu bahan terhadap konduktivitas thermal bahan tersebut per satuan luas ukuran permukaan bahan tersebut. Kemudian yang terakhir kita ada hukum Stefan Boltzmann, yaitu hukum yang berbunyi sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang mengenainya disebut benda hitam. Jadi perkembangan penting dalam upaya memahami karakteristik dan radiasi benda hitam ini berasal dari fisikawan Austria yang bernama Joseph Stefan pada tahun 1879. Jadi pada eksperimennya ia menemukan
bahwa total daya persatuan luas yang dipancarkan oleh benda hitam pada semua frekuensi sebanding dengan suhu pangkat 4-nya. Itu tadi adalah 4 sifat thermal yang sudah saya jelaskan barusan saja. Oke, kemudian kita masuk ke sensor dan cara kerjanya. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk melakukan pengamatan penginderaan jauh itu, kita memerlukan yang namanya sensor. Jadi sensor dalam penginderaan jauh ini dapat berbentuk kamera ataupun satelit ya. Jadi biasanya ada juga yang kamera itu dibawa melalui satelit atau juga dapat berupa sensor-sensor gelombang elektromagnetik. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan sensor dan cara kerjanya. Jadi sumber radiasi alamiah yang mengenai suatu objek yang berasal dari sumber energinya yaitu matahari, kemudian mengenai target. Nah, dari target itu tadi memantulkan gelombang tersebut dan kemudian ditangkap oleh sensor yang ada di udara. Nah, setelah sensor tadi menangkap radiasi pancaran sinar tersebut, kemudian ia melakukan perekaman dan melakukan pengiriman atau transmisi ke penerima data, yang kemudian oleh penerima data tersebut, data diolah menjadi hasil citra ataupun foto. Itu tadi berdasarkan sensor pasif. Kalau yang sensor aktif, sensor tersebut biasanya dalam satelit itu ada pemancar energi yang dibuat oleh manusia. Kalau yang pasif tadi menggunakan matahari. Jadi sensor tersebut sama saja sebenarnya kerjanya. Cuman yang sensor aktif ini dia menggunakan energi radiasi buatan bukan alami dari matahari. Nah, untuk hasil citra pengamatan suhu thermal sendiri dapat dilihat pada gambar ini yang berwarna kuning. Nah, jadi gambar ini menunjukkan pengamatan thermal suatu perkotaan. Dapat dilihat bahwa di tengah ini ada gedung pencakar langit yang tinggi. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis gelombang thermal, yaitu terdiri dari beberapa jenis yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah gelombang radio. Jadi gelombang radio ini merupakan bentuk level gelombang elektromagnetik yang paling rendah. Biasanya digunakan untuk meneliti luar angkasa dari sistem radar. Nah, jadi radar ini berguna dalam mempelajari pola cuaca ataupun membuat peta 3 dimensi yang mengandung permukaan bumi. Jadi secara sederhananya, gelombang radio ini biasa ditemukan pada radar yang ada di kapal maupun yang ada di pesawat. Adapun gelombang dari radio yang biasa kita dengarkan itu juga termasuk gelombang radio karena gelombang tersebut masih dalam masuk frekuensi yang rendah. Kemudian ada gelombang microwave yang memiliki panjang sekitar 0,3 sampai 300 cm. Penggunaannya untuk pengiriman informasi melalui ruang terbuka, memasak, dan sistem penginderaan jauh aktif. Jadi secara sederhananya, kalau kita ada alat microwave di rumah untuk menghangatkan makanan yang sejenis oven itu, nah itu juga termasuk ke dalam gelombang microwave. Begitu. Kemudian ada gelombang inframerah ya. Gelombang inframerah ini dia bisa dipancarkan dari sebuah objek atau dipantulkan dari sebuah permukaan. Nah, pancaran infrared yang dideteksi sebagai energi panas disebut thermal. Jadi secara sederhana, gelombang inframerah ini biasa kita temukan pada termometer inframerah yang sekarang ini sering digunakan di tempat-tempat umum untuk mengukur suhu tubuh. Adapun panjangnya sekitar 0,7 sampai 3 nanometer. Kemudian ada gelombang visible atau gelombang tampak. Nah, gelombang yang ini bisa dilihat oleh manusia, oleh otak, diterjemahkan menjadi warna. Contohnya saja ini gelombang cahaya yang biasa kita lihat ya. Di rumah kita ada lampu atau di langit kita bisa melihat cahaya matahari. Kemudian ada gelombang ultraviolet
sinar X dan sinar gamma. Jadi ini pada spektrum elektromagnetik, gelombang ini berada pada urutan paling kiri dan memiliki radiasi yang tinggi, seperti pada pembentukan bintang, reaksi nuklir maupun ledakan bintang. Untuk radiasi sinar ultraviolet bisa dideteksi dengan film. Misalnya kita mengarahkan sebuah film foto ke arah matahari, maka dapat dilihat oleh film tersebut seperti itu kira-kira. Nah, biasanya sinar X ini digunakan dalam ilmu kedokteran untuk mendeteksi bagian tubuh yang terluka di bagian dalam, misalnya patah tulang ataupun ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dapat dideteksi melalui pemberian sinar X. Kemudian kita akan membahas keunggulan dan kelemahan citra inframerah thermal. Pertama kita akan membahas keunggulannya terlebih dahulu. Jadi citra inframerah thermal ini dapat diamati dan direkam lebih banyak pada malam hari, dapat melakukan aktivitas yang lebih banyak di malam hari. Kenapa? Karena pada saat malam hari itu terjadi pancaran energi yang terbesar oleh objek yang akan kita amati. Kemudian pengumpulan data yang tidak mungkin dilakukan dengan penginderaan jauh sistem fotografik dapat dilakukan dengan sistem thermal. Misalnya mengamati keberadaan pipa gas bawah tanah yang tentu saja tertanam di bawah tanah dan tidak bisa dideteksi oleh foto udara biasa. Namun karena pipa gas tersebut memancarkan suhu panas tertentu, maka sensor thermal yang ada untuk mengamati pipa gas tersebut dapat menangkap panasnya. Dan juga dapat, yang terakhir keunggulannya, dapat merekam wujud tidak tampak mata. Contoh saja yang tadi tidak dapat kita lihat langsung karena pipa gas bawah tanah tentu saja sudah ditanam di bawah tanah. Kemudian kelemahannya adalah penyimpangan aspek geometrinya yang lebih besar daripada penyimpangan foto udara. Kemudian kita masuk pada contoh-contoh penggunaan thermal control system pada satelit. Jadi sini kita akan membahas beberapa satelit yang menggunakan sistem kendali thermal pada satelit. Yang pertama kita akan membahas satelit AAU-SAT-2. Jadi satelit ini dimiliki oleh Aalborg University dari negara Denmark dengan misi untuk mempelajari sistem komunikasi satu arah dan dua arah, mempelajari sistem aktif ADCS atau momentum wheel dan coil, kemudian mempelajari keandalan serta kepresisian penggunaan detektor GRB untuk mengukur jumlah elektron dengan luas area 10 x 10 mm persegi dari permukaan luar AAU-SAT-2. Nah, sistem thermal yang digunakan oleh satelit ini adalah sistem thermal pasif. Kemudian ada satelit CubeSat-1 yang dimiliki oleh negara Jepang dengan misi yaitu untuk melakukan penginderaan jauh terhadap bumi, kemudian mengamati sampah antariksa atau space debris. Jadi sampah antariksa yang diamati ini seperti sisa-sisa roket yang telah keluar dari orbit dan tidak terpakai. Kemudian untuk komunikasi data radio amatir. Sistem thermal yang digunakan oleh satelit ini adalah sistem thermal pasif, yaitu masih mengandalkan sinar matahari dengan panel surya. Kemudian ada satelit BIRD dari negara Jerman yang dimiliki oleh Pusat Antariksa Jerman atau German Aerospace Center dengan misi untuk pengamatan kebakaran hutan, kerusakan alam, dan fenomena lingkungan alam bumi yang lainnya. Jadi tujuan satelit ini untuk mengamati fenomena-fenomena alam dan kerusakan-kerusakan alam yang terjadi di permukaan bumi. Untuk sistem thermal yang digunakan oleh satelit ini, sistem thermalnya juga sistem thermal pasif. Kemudian ada satelit
ISS atau International Space Station. Nah, jadi satelit ISS ini juga disebut kapal ruang angkasa internasional yang dimiliki oleh 5 organisasi antariksa dari seluruh dunia. Yang pertama NASA dari Amerika Serikat, kemudian Roskosmos dari Rusia, JAXA dari Jepang, CSA dari Cina, dan ESA dari Uni Eropa. Dengan misi untuk sebagai laboratorium, observatorium, dan pabrik transportasi, pemeliharaan, dan pangkalan pementasan orbit bumi rendah untuk kemungkinan misi masa depan ke bulan, Mars, dan asteroid. Yang ketiga, sistem thermal yang digunakan, yaitu sistem thermal aktif. Nah, jadi sebenarnya pada sistem thermal aktif ini masih tergantung juga pada bantuan dari panel surya menggunakan sistem thermal pasif. Namun mereka juga mengandalkan dari sistem thermal aktif yang ada di dalam sistem satelit internasional ini. Kemudian ada satelit Kompas 1 yang dimiliki oleh Hachette University dari Belanda dengan misi untuk menganalisa apakah satelit dapat beroperasi dan dapat menghadapi lingkungan ruang angkasa yang ekstrim, di mana analisa tersebut dilakukan dengan perangkat lunak atau software, teoritis maupun berbagai level-level pengujian lainnya. Jadi, satelit ini juga menggunakan sistem thermal aktif dan pasif. Oke, kemudian kita akan membahas sistem thermal. Yang pertama ada interaksi radiasi thermal dengan permukaan bumi. Jadi temperatur radiasi dari objek di permukaan bumi dapat digunakan untuk membedakan satu objek dengan objek lain serta menentukan karakteristiknya. Nah, jadi radiasi ini dapat dideteksi oleh peralatan penginderaan jauh yang sensitif pada panjang gelombang inframerah thermal dan dapat digunakan untuk merekam beberapa bagian dari energi dan mengukur radiasi dari objek pada permukaan bumi. Jadi, temperatur radiasi ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, emisivitas, temperatur kinetik, karakteristik thermal, dan yang terakhir oleh nilai pemanasan. Kemudian yang kedua, temperatur permukaan dan temperatur udara. Nah, temperatur permukaan ini secara umum mengandung arti bahwa temperatur kulit dari permukaan bumi atau temperatur dari permukaan bumi. Nah, ini terdiri dari beberapa jenis ya, karena permukaan bumi itu juga terdiri dari beragam jenis tutupan lahan. Misalnya saja pada temperatur permukaan tanah, untuk daerah dengan kerapatan vegetasi yang tinggi, temperaturnya tergantung kepada temperatur tutupan dari vegetasi tersebut. Contoh lain misalnya pada bangunan tinggi, di siang hari temperatur permukaannya jauh lebih rendah dari temperatur udara karena efek bayang dari gedung itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa beberapa fenomena yang menyebabkan variasi temperatur disebabkan oleh anthropogenic heat atau panas yang dibuat oleh manusia yang dihasilkan oleh antara lain emisi kendaraan bermotor, arah dan pemecah atau penahan angin, radiasi yang terperangkap di antara gedung tinggi, dan nilai penurunan temperatur pada malam hari. Kemudian yang ketiga, estimasi emisivitas. Estimasi emisivitas ini dapat diartikan sebagai perakiraan pengeluaran pancaran energi suatu objek. Jadi ini tergantung ya pada permukaannya apa, karena jenisnya tentu saja berbeda-beda. Jadi di sini ada dijelaskan beberapa, ada ditampilkan jenis penutup permukaan dan nilai pancarannya berdasarkan koefisien E. Contoh saja vegetasi campuran memiliki nilai pancaran dalam koefisien E yaitu sebesar 0,99 dan tubuh air memiliki nilai pancaran dalam koefisien E sebesar
0,98. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu variasi temperatur, panjang gelombang, dan pengaruhnya terhadap perekaman citra. Jadi, Sutanto pada tahun 1994 mengatakan bahwa perekaman dengan foto udara berbeda dengan perekaman termal, karena beberapa pengaruh yang mempengaruhi foto udara antara lain seperti tutupan awan juga mempengaruhi, dan itu juga berpengaruh kepada perekaman termal. Misalnya saja awan yang tebal dan menutupi suatu daerah, ataupun kabut yang terlalu tebal yang menutupi suatu daerah tidak dapat ditembus oleh radiasi termal yang dipancarkan dari satelit. Nah, jadi yang terekam itu malah termal atau suhu dari awan atau kabut tersebut, tidak dapat menembus kepada objek yang ada di bawahnya yang tujuannya akan diamati. Nah, menurut Danudoro pada tahun 1996, hubungan antara emisivitas atau E dengan panjang gelombang atau lambda untuk setiap jenis objek ternyata menunjukkan bahwa kebanyakan objek akan memberikan nilai yang berbeda-beda pada lambda yang berbeda pula. Kondisinya juga dapat memberikan nilai emisivitas yang berbeda. Demikianlah informasi mengenai materi penginderaan jauh fotografik sistem termal ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi dari materi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk itu, apabila terdapat kesalahan informasi pada video ini, saya memohon untuk diberikan informasi yang benar di kolom komentar. Maka dari itu, saya memerlukan komentar, kritik, serta saran yang membangun dari para penonton agar kedepannya saya dapat membuat video yang lebih baik lagi. Untuk itu, saya memohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.